Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kak Kusma Khotimah, di pelajaran Matematika Saintek. Nah, kali ini kita akan membahas TO6 tentang Matematika Saintek. Yuk kita langsung bahas ya. Oke, yang pertama nomor 14, limit X mendekati 0, 2 cosec X dikalikan dengan 1 min akar cos X per X. Nah, di sini itu kan ada bentuk akar ya. Nah, berarti nanti ingat bahwasanya limit, konsepnya limit ya. Oke, saya tulis di sini. Konsep-konsep limit yang perlu diperhatikan bahwasanya ketika limit itu kan bisa diselesaikan dengan cara yang pertama adalah pemfaktorannya. Pemfaktoran terus dikalikan sekawan atau pakai L'Hopital ya. L'Hopital sama yang ketiga adalah dikalikan dengan sekawannya. Nah, karena dia itu bentuknya suatu akar, maka bisa dikalikan dengan sekawannya nantinya. Terus, poin penting lagi ketika limit trigonometri itu apa? Yaitu ketika kita punya limit X mendekati 0, sin AX per BX itu sama dengan A per B. Sama juga ketika ini dibalik ya. Misalkan dia limit X mendekati 0, AX per sin BE. Nah, ini juga hasilnya adalah A per B. Nah, konsep-konsep ini nanti yang perlu diperhatikan ketika menjawab. Ini juga berlaku ketika tan ya, tapi tidak berlaku ketika cos. Oke, kita lanjut karena ketika saya masukkan X sama dengan 0, oke, ketika 0 saya masukkan akan menyebabkan 0, terus saya masukkan ke cosnya, cos 0 adalah 1 dikurangi 1, 0, maka dikalikan pasti hasilnya 0. Karena 0 per 0, maka kita memakai 3 cara ini, entah pemfaktoran, entah L'Hopital, atau sekawan. Karena ini ada akarnya, maka saya kalikan sekawan ya. Oke, saya lanjut, dikalikan sekawan, maka kita punya bahwasanya 1 min akar cos X, maka pengali sekawannya adalah 1 plus akar cos X per 1 plus akar cos X. Ingat bahwasanya sekawan ketika di sini minus, di sini adalah plus. Kan itu poin pentingnya. Lalu ketika dikalikan, 1 dikali 1 cara cepatnya ya, depan kali depan, min belakang dikali belakang. Maka 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Akar cos X dikalikan dengan akar cos X nantinya akan menjadi cos X. Ya. Oke, berarti menjadi ini. Bahwasanya dia menjadi 1, di sini 1 dikali 1 ya tadi, min cos X. Lalu diapakan lagi? Nah, di sini kan ada cosec X. Cosec X itu kan setara dengan sepersin. Oke, maka jadi ke bawah sinnya, cosecnya hilang, tapi jadi sin tapi di bawah ya. Jadi limit X mendekati 0, 2 dikali 1 min cos X per X sin X kali 1 plus akar cos X. Nah, setelah itu yang perlu diperhatikan adalah ini, merubah 1 min cos X. Ingat bahwasanya di limit kalau bisa sebisa mungkin kita menjadikan suatu perkalian. Nah, bagaimana kita punya bahwasanya sudut rangkap cos 2x itu kan bisa dijadikan 1 min 2 sin kuadrat X. Ini. Nah, kalau yang dibutuhkan di sini adalah 1 min cos X, ketika cos 2x itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. X ini adalah setengahnya dari 2x, kan seperti itu. Maka kalau saya jadikan cos X, di sini kan kita butuhnya cos X. Maka cos X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Setengahnya X adalah setengah X. Di sini saya tulis setengah X. Maka saya pindah ruas ke kiri, min 2-nya jadi plus 2 sin kuadrat setengah X sama dengan satunya tetap di sini ya. Cos X-nya saya pindah ke kanan maka menjadi 1 min cos X. Nah, ini kan yang kita butuhkan. 1 min cos X kita butuhkan di sebelah sini. Oke, maka kita ganti menjadi 2 sin kuadrat setengah X.
Nah, 2 dikali 2 sin kuadrat setengah X dikali per X sin X dikali dengan 1 plus akar cos X. Seperti itu kan? Nah, lalu bagaimana lagi langkahnya? Baru kita jadikan suatu perkalian. Ini kan bisa saya tulis menjadi gini. Di sini limit X mendekati 0. 2 dikali 2 kan saya biarkan ya, maka 2 dikali 2 tetap. Nah, ini. Sin kuadrat setengah X bisa saya pecah menjadi sin setengah X dikali dengan sin setengah X. Lalu ini saya per tetap, maka di sini saya tulis setengah dikali sin X. Nah, lalu di sini saya kalikan lagi karena ini masih ada. Jadi limit X mendekati 0, 1 per 1 plus akar cos X. Kenapa kok tidak digabung? Karena ini pun ketika X-nya dimasukkan cos 0 adalah 1. 1 ditambah 1 kan 2. Jadi ini nanti tetap jadi setengah. Oke, saya tulis di sini. Maka dia kalau saya tulis menjadi 2 dikali tetap 2. Sin setengah X per X tadi kita tinggal ambil depannya aja kan ya. Berarti dia menjadi setengah dikali dengan setengah lagi dikali dimasukkan nolnya, maka 1 per 1 plus 1, maka dia juga akan menjadi setengah. Maka ini boleh dicoret, ini boleh dicoret ya, maka jadinya setengah. Oke, jadi hasil dari limit 2 cosec X dikali dengan 1 min akar cos X per X dengan X mendekati 0 adalah setengah. Nah, gampang kan limit trigonometri? Yuk kita bahas soal selanjutnya ya. Sekarang tentang trigonometri. Pokoknya yang berhubungan di trigonometri biasanya kan agak ditakutin. Nah, kita bahas biar kita nggak takut terus ya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah rata-rata dari nilai X merupakan penyelesaian dari cos X min tan 2X dikali sin X sama dengan 0. Jika X itu hanya di antara ini, hanya di antara 0 sampai pi. Kalau saya gambarkan di kuadran, berarti dia hanya sampai di kuadran 2 saja. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ya kan? Nah, lalu gimana? Ini kan gabungan dari materi statistika ya, ada rata-rata dan trigonometri. Oke, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyelesaikan persamaannya ini. Oke, di sini saya pecah cos X min tan 2X dikalikan sin X sama dengan 0, kan seperti itu. Nah, tan 2X kita sudah tahu bahwasanya tan itu adalah sin per cos, kan seperti itu. Maka kita punya bahwasanya cos X min sin 2X per cos 2X dikali sin X sama dengan 0. Ya, karena tannya kita ubah menjadi sin per cos. Oke, lanjut. Nah, sin 2X itu boleh kan saya pecah bahwasanya sin 2X itu menjadi 2 sin X kali cos X. Lalu cos 2X itu bisa saya ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Jadi ini adalah sudut rangkap di trigonometri. Lalu diapakan lagi? Nah, karena bawahnya ini ada 1 min 2 sin kuadrat X, maka ini saya kalikan nih semuanya. Ruas yang cos sama ruas yang sebelah kanannya itu saya kalikan dengan 1 min 2 sin kuadrat ini ya. Maka hasilnya adalah cos X dikali 1 min 2 sin kuadrat X min 2 sin X cos X sin X sama dengan 0. Tugas kita ngapain setelah itu? Ini kan bisa dikalikan pelangi ya, maka cos X dikalikan 1 tetap jadi cos X. Cos X dikalikan min 2 sin kuadrat X, maka menjadi min 2 cos X sin kuadrat X. Min 2, nah ini kan sin ketemu sin, maka dia akan membentuk sin kuadrat X. Nah, maka menjadi cos X min 2 sin kuadrat X cos X min 2 sin kuadrat X cos X sama dengan 0. Ini kan suatu yang sama, min 2 sin kuadrat X cos X, di sini juga min 2 sin kuadrat X cos X. Maka min 2 min 2, punya utang 2 lagi, maka punya utang 4 kan gitu. Maka jadinya cos X min 4 sin kuadrat X
dikali cos X sama dengan 0. Nah, di sini ada cos X, di sini ada cos X. Berarti cosnya boleh saya keluarkan ya, biar jadi suatu perkalian. Maka cos X saya keluarkan menjadi cos X dikalikan 1 min 4 sin kuadrat X. Maka ketika kita punya sesuatu, ketika A dikalikan B sama dengan 0, berarti kan salah satunya pasti 0. Entah itu A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Kan seperti itu. Maka di sini bisa saya tulis menjadi cos X sama dengan 0 atau 1 min 4 sin kuadrat X sama dengan 0. Oke, saya bahas di kolom di sini. Cos X sama dengan 0, maka yang memenuhi di kuadran 1 sama 2 itu hanya pi per 2 ya, atau 90 derajat. Lalu kita pindah ke 1 min 4 sin kuadrat X sama dengan 0. Nah, maka satunya boleh saya pindah atau 4 sin kuadratnya boleh saya pindah menjadi 1 sama dengan 4 sin kuadrat X. 4-nya boleh saya pindah ke sini ya, menjadi sin kuadrat X sama dengan 1/4. Maka kita tahu bahwasanya sin X itu sama dengan plus minus setengah. Ada 2 sin X-nya. Tapi ingat bahwasanya dia batasnya itu hanya di sini nih. Hanya di sampai pi. Pi itu kan sampai kuadran 2. Berarti nanti yang kita ambil hanya sin X itu sama dengan setengah. Karena sin positif di kuadran 1 sama di kuadran 2. Oke, yang memenuhi adalah sin berapa? Sin 30 atau pi per 6 ya. Dan 5 pi per 6. Oke, saya hapus dulu. Nah, sebelah sini. Oke, berarti kita punya bahwasanya pi-nya adalah pi per 2, lalu pi per 6, lalu 5 pi per 6. Kita jumlah namanya rata-rata, itu kan semuanya dijumlah dibagi banyaknya. Banyaknya ini kan ada 3 X-nya ya, berarti di sini dibagi 3. Maka pi per 2 ditambah pi per 6 ditambah 5 pi per 6. Oke. Maka kalau saya jumlahkan semuanya 9 pi per 6 dibagi 3. Nah, atau bisa saya tulis menjadi 9 pi per 6 dikali dengan 1/3, kan gitu. 6 dibagi 3, 2 ya. 9 bagi 3, 3. Nah, 3-nya dicoret, jadinya setengah pi. Maka, rata-rata nilai X yang merupakan penyelesaian dari cos X min tan 2X sin X sama dengan 0, dengan batas X antara 0 sampai pi itu hasilnya adalah pi per 2. Nah, dari sini gampang kan? Intinya pada trigonometri, limit trigonometri, integral trigonometri, jangan sampai lupa dengan trigonometri awalnya dan banyakin latihan di situ. Dan latihannya diulang terus biar nanti nggak lupa waktu ujian. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kalau ada yang mau tanya silahkan DM atau komentar di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.